Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perancangan aplikasi e-commerce menggunakan model waterfall linear berbasis website, studi kasus satu pintu catering. Perkenalkan, nama saya Najwa Sebelumbiza dengan NIM A12 2022 06793 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Insania Puspita Damayanti dengan NIM A12 2022 06815. Di sini kami akan memaparkan materi yang pertama pendahuluan, yang kedua analisa, yang ketiga desain, yang keempat desain produk, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang usulan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Satu Pintu Catering lahir sebagai respon cepat terhadap perubahan ekonomi selama pandemi COVID-19 tahun 2020. Berdiri dengan tujuan memberikan solusi makanan praktis dan berkualitas tinggi. Perusahaan ini menjadi opsi yang sangat dicari di tengah pembatasan sosial dan ketidakpastian bisnis tradisional. Didirikan pada tahun 2020, Satu Menu Catering menjelma sebagai konsep yang mengubah cara pandang dan menjadi pilihan utama pelanggan yang mencari alternatif praktis kebutuhan makanan mereka. Sebelumnya, penjualan dilakukan melalui akun Instagram dan nomor WhatsApp dengan pengikut yang terbatas. Dengan adanya website bisnis catering dapat menyederhanakan proses pemesanan, meningkatkan exposure, dan mengatasi kendala fisik pada transaksi, dan menjaga keterbukaan komunikasi dengan pelanggan serta memberikan pengalaman yang lebih personal. Tujuan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan aplikasi e-bisnis sesuai dengan kebutuhan bisnis dengan menggunakan metode rekayasa web. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk melakukan pengelolaan bisnis secara elektronik, termasuk monitoring, pelaporan, dan manajemen bisnis secara efisien. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan celah bisnis baru. Manfaat dengan adanya aplikasi e-bisnis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan dan menganalisis interaksi dan data penggunaan yang menggunakan sistem CRM. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan dan memperluas jangkauan pemasaran serta meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen bisnis dengan memungkinkan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis data bisnis secara efisien. Yang kedua, analisa. Identifikasi permasalahan dan peluang pasar dengan menggunakan diagram fishbone. Fishbone diagram faktor kelemahan pasar. Yang pertama, pada bagian manusia, kemampuan marketing. Kemampuan marketing pada promosi penjualan meliputi pemahaman yang mendalam tentang strategi promosi yang efektif, penguasaan berbagai saluran promosi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan promosi penjualan. Tenaga kerja di Satu Pintu Catering kurang terambil dalam mempromosikan penjualan, maka dari itu sulit untuk menarik perhatian dan minat pelanggan. Yang kedua, pembagian tugas masih belum jelas. Dalam melakukan bisnis catering agar operasional berjalan lancar, pembagian tugas pertama harus dilakukan adalah menyeleksi karyawan yang memiliki karakteristik, kemampuan, kekurangan kinerja, dan keterampilan berbeda-beda. Pada bisnis Satu Pintu Catering, dalam mengatur pembuatan pesanan belum sesuai dengan keahlian dan seringkali terjadi kesalahpahaman komunikasi yang berakibat kesalahan pada pemesanan. Yang kedua, pada bagian metode, transaksi pemesanan dan penjualan masih manual. Transaksi pemesanan dan penjualan masih manual dalam bisnis dapat menyebabkan beberapa masalah seperti kelemahan kerja, kesalahan dalam proses pemesanan. Pada bisnis Satu Pintu Catering, dalam mengelola transaksi pemesanan masih dilakukan secara manual, yaitu sering terjadi tercecer nota transaksi yang mengakibatkan sulitnya rekap data transaksi. Proses pencatatan dan pengolahan data masih manual.
Proses pencatatan dan pengolahan data yang masih manual dilakukan secara manual dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti resiko kehilangan data, kesulitan dalam pencarian data, rendahnya integritas data, dan sulitnya akses data. Pada bisnis satu pintu catering, dalam melakukan pencatatan dan pengolahan pesanan masih dilakukan secara manual, yaitu dicatat dalam buku besar yang dimana dalam pencatatan buku besar sering terjadi kesalahan input data pemesanan maupun transaksi pemesanan. Yang ketiga, mesin. Media promosi masih mengandalkan cara konvensional. Penggunaan media promosi bisnis yang masih menggunakan cara konvensional seperti iklan cetak, radio dapat mengurangi jangkauan dan efektivitas promosi. Pada bisnis satu pintu catering, media promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut, maka dari itu jangkauan promosi yang diperoleh tidak maksimal. Proses pemesanan tidak fleksibel. Pada bisnis satu pintu catering masih menggunakan media komunikasi yaitu WhatsApp, di mana pelanggan tidak dapat melihat katalog produk serta jumlah terjual pada setiap menu yang disediakan. Yang terakhir, material. Jumlah data yang banyak. Dalam bisnis catering, jumlah data yang banyak pada proses pemesanan dapat menjadi tantangan. Pemilihan menu yang diinginkan pelanggan juga lebih efisien jika dilihat melalui website yang telah disediakan. Tidak ada pelaporan transaksi. Dalam bisnis catering, jika tidak ada pelaporan transaksi, hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Tanpa pelaporan transaksi, bisnis catering tidak dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran secara akurat, sehingga sulit untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Pada bisnis satu pintu catering, pemilik sering mengalami kerugian dan ketidaksesuaian jumlah pendapatan yang diperoleh. Yang ketiga, desain. Desain model bisnis dan model pendapatan. Terdapat dua bagian, yaitu BPMN proses bisnis as-is penjualan dan BPMN proses bisnis to be penjualan. BPMN proses bisnis as-is penjualan. Proses bisnis yang berjalan saat ini meliputi beberapa proses yang dimulai dari adanya kontak dari pelanggan yang menghubungi kontak penjualan. Kemudian apabila pelanggan memutuskan untuk melakukan order, maka akan dilanjutkan dengan konfirmasi kepada penjualan dan pelanggan kemudian melakukan pembayaran. Selanjutnya, pesanan akan diproses oleh sistem. Setelah itu, produk yang dipesan akan diproses hingga selesai dan diberikan kepada pelanggan. Setelah menerima pembayaran, maka proses penjualan di satu pintu catering telah selesai. Setelah melakukan penjabaran terhadap proses bisnis as-is, selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses bisnis to be pada satu pintu catering. BPMN proses bisnis to be penjualan. Pada membuat pesanan penjualan, proses diawali ketika adanya pelanggan datang untuk memesan produk. Kemudian, pemilik memasukkan informasi pesanan pelanggan seperti nama pelanggan, tanggal pesanan pelanggan, menentukan metode transaksi, dan pesanan produk pelanggan, kemudian melakukan penyimpanan data menjadi dokumen pesanan penjualan. Dokumen pesanan penjualan kemudian dapat digunakan untuk proses pembuatan tagihan atau invoice. Selanjutnya ada desain konseptual yang dimana di sini terdiri dari use case diagram dan skenario use case. Di sini ada use case diagram. Pada pembuatan use case diagram ini bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional pada suatu sistem tanpa menampilkan struktur internal sistem. Use case diagram ini merupakan alur pencarian informasi satu pintu catering, yang dimana urutannya ada pada gambar, di mana user dapat mengakses website, mengatur pemesanan, melakukan pembayaran, dan login, sedangkan admin dapat melakukan login dan mengatur keseluruhan isi website. Di sini ada skenario use case website, yang dimana user dan admin dapat mengakses website, kemudian sistem dapat menampilkan isi website berupa menu home, menu makanan, paket, pemesanan, pembayaran, dan kontak. Selanjutnya, skenario use case mengatur pemesanan. User dan admin mengakses menu pemesanan,
dan sistem menampilkan detail pemesanan seperti nama. Selanjutnya, user.admin dapat mengisi semua identitas yang dibutuhkan dan sistem menyimpan data pemesanan pelanggan, memproses pesanan pelanggan, dan yang terakhir, user dan admin dapat menerima makanan catering yang telah dipesan. Selanjutnya, skenario use case pembayaran, di mana aktor yaitu pelanggan. Pelanggan mau masukkan nomor rekening beserta identitas diri seperti nama. Setelah itu pilih via bank apa ya? Pilih via bank apa yang dan masukkan nominal uang yang diinginkan, kemudian klik tombol simpan. Dan reaksi sistem sendiri akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya, skenario use case login, yang dimana user dan admin mengakses halaman login, dan sistem akan menampilkan halaman login berisi username dan password yang harus diisi. Kemudian user dan admin dapat memasukkan username dan password sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Kemudian yang terakhir ada skenario use case mengatur keseluruhan isi website, yang dimana administrator login sesuai hak akses, kemudian sistem menampilkan menu yang dimiliki hak akses admin, yaitu keseluruhan pengaturan isi website. Kemudian admin memilih menu yang diatur dan sistem akan menjalankan perintah administrator. Selanjutnya ada desain arsitektur dan arsitektur bisnis e-commerce, yang dimana yang pertama ada akses kontrol dan security. Di sini satu pintu catering harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Misalnya pada halaman beranda ini, satu pintu catering ada kolom masuk bagi pengguna yang pernah mengakses situs ini sebagai akses kontrol dan security. Selanjutnya, profiling and personalizing, yang dimana dalam hal ini satu pintu catering diharapkan dapat melakukan proses pembuatan profil dan membangun profil elektronik dari berbagai karakteristik serta preferensi pengguna. Jadi profil ini digunakan untuk mengenali pengguna sebagai pemakai individual dan memberi tampilan personalisasi atas berbagai isi situs tersebut serta saran produk dan iklan pada situs satu pintu catering berhasil diidentifikasi. Kemudian ada search management. Dengan adanya fitur pencarian akan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan proses pencarian yang efektif dan efisien dalam menemukan produk atau jasa tertentu yang mereka inginkan. Pada situs satu pintu catering dilengkapi dengan fitur pencarian yang terdapat pada bagian atas web, sehingga dapat mempermudah pengguna untuk mencari produk yang diinginkan. Selanjutnya ada content management. Di sini pengelolaan konten dalam konteks satu pintu catering mengacu pada pengelolaan konten digital, termasuk informasi produk, gambar, dan media lainnya. Secara keseluruhan, manajemen konten memainkan peran penting dalam mendukung situs e-commerce satu pintu catering dan mempermudah penggunanya untuk mengelola platform dengan cepat. Selanjutnya ada katalog management. Manajemen katalog di satu pintu catering melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan produk yang tersedia untuk dijual di platform. Satu pintu catering menyediakan katalog berupa spesifikasi produk, harga, dan stok untuk mengelola situs mereka secara efisien. Selanjutnya, workflow management. Satu pintu catering adalah salah satu e-commerce catering. Satu pintu catering berkolaborasi dengan agen pengiriman,
untuk memfasilitasi pengecekan status pengiriman. Sistem ini memastikan bahwa transaksi yang dijalankan tepat, keputusan yang diambil benar, lalu aktivitas kerja dilakukan dengan tepat. Di situ satu pintu catering, pengguna harus mengisi beberapa form isian data pribadi saat melakukan transaksi, termasuk form pengiriman dan pembayaran yang berisi nama, alamat lengkap, dan jenis jasa pengiriman yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian pada bagian payment, metode pembayaran yang dapat digunakan di satu pintu catering antara lain meliputi Shopee, Dana, OVO, transfer bank. Selain itu juga tersedia pembayaran dengan kartu kredit, cicilan, dan COD atau cash. Selanjutnya ada event notification, yang dimana satu pintu catering menyediakan fitur notifikasi untuk memantau semua proses e-commerce dan mencatat semua kegiatan dalam suatu transaksi. Pertama kali pengelola situs melakukan pemberitahuan adalah untuk mengonfirmasi pembayaran yang terkait dengan informasi perbankan pengguna. Hal ini dilakukan agar dapat disesuaikan dengan jenis produk yang dipesan. Dan yang terakhir ada kolaborasi dan trading. Dalam konteks kolaborasi dan trading, di satu pintu catering, platform ini menyediakan berbagai layanan dan fitur yang membantu pelaku bisnis dan pembeli menginteraksi dan menyelamatkan transaksi secara efisien. Hal ini diperkenalkan oleh kemampuan satu pintu catering untuk terus berinovasi dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan perkembangan pasar dan kebutuhan pengguna di Indonesia. Seperti gambar di bawah, yang dimana satu pintu catering menyediakan fitur tentang satu pintu catering. Untuk admin. Kemudian yang keempat ada desain produk. Yang pertama ada halaman login admin. Tampilan halaman admin terdiri dari beberapa bagian, yaitu halaman admin, yang dimana admin melakukan login dengan menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan di sistem. Selanjutnya ada halaman dashboard admin. Setelah melakukan login, admin akan dialihkan ke tampilan dashboard admin. Dashboard admin menampilkan beberapa informasi untuk admin, antara lain ada kategori produk, data pesanan, dan pembayaran. Selanjutnya halaman data produk. Pada halaman data produk terdapat beberapa button yang dapat digunakan yaitu tambahan barang yang berfungsi untuk menambahkan produk ke dalam dashboard user. Selanjutnya ada halaman login user. Tampilan halaman user terdiri dari beberapa bagian, yaitu halaman login. User akan melakukan login dengan email yang password yang sudah didaftarkan pada halaman registrasi akun, sama halnya seperti pada halaman login admin tadi. Kemudian halaman dashboard user. Halaman dashboard akan muncul saat user selesai melakukan login dengan email dan password yang sudah didaftarkan. Pada halaman ini terdapat kategori produk dan voucher diskon. Kemudian ada halaman kategori produk. Halaman kategori produk terdiri dari 4 kategori yang disediakan, yaitu ada nasi tumpeng, snack, nasi kotak, dan prasmanan.
Kemudian ada halaman detail produk. Halaman detail berisikan detail dari suatu produk yang terdapat nama produk, harga produk, dan produk yang terjual, request produk jika diinginkan. Kemudian ada halaman keranjang belanja. Halaman keranjang belanja, user dapat melihat daftar belanjaan yang sudah disimpan ke dalam keranjang dan melihat total dari belanjaan tersebut. Kemudian ada halaman rincian pembayaran. Halaman rincian pembayaran merupakan lanjutan di halaman keranjang belanja di mana terdapat total produk, total pengiriman, total diskon, dan yang terakhir adalah total bayar. Kemudian pada bab 5 yang terakhir yaitu ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembuatan website pada satu pintu catering telah berhasil dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman UML. Berdasarkan hasil uji coba pada website, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, seluruh halaman pada website berjalan sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi masih ada kekurangan untuk halaman laporan transaksi yang belum ada. Yang kedua, halaman tampilan menu yang terdapat dalam website juga dapat terbuka dan berpindah halaman dengan baik dan sukses. Dan yang terakhir, sebagian besar pengguna sangat puas terhadap website ini dikarenakan tampilan website penuh menu navigasi yang berjalan dengan baik dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pembuatan website pada satu pintu catering masih memiliki permasalahan yaitu tidak ada pelaporan pencatatan transaksi. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Tanpa pelaporan transaksi, pemilik tidak dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran secara akurat sehingga sulit untuk menentukan keuntungan dan kerugian. Sehingga saran yang dapat diberikan untuk satu pintu catering pada website-nya dengan penambahan fitur laporan transaksi agar semua kegiatan transaksi dapat terlaporkan kepada pemilik catering sehingga dapat meminimalisir keterlambatan data yang dapat mengakibatkan kerugian. Selain itu, data yang dapat diakses secara real time dapat membantu pemilik catering dalam membuat keputusan mengenai usahanya. Demikian hasil dari kelompok kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.